Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih-solihah dan ayah bunda yang dirahmati Allah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bunisa akan membacakan surat Al-Ma'idah ayat 23. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 23 terdapat hukum bacaan gunnah. Gunnah ialah setiap nun dan mim yang bertasydid. Cara membacanya harus dengung yang lama. Disimak baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allah. Alladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Nah, di situ ada nun yang bertasydid. Fa innakum. Berarti membacanya harus dengung yang lama. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Demikian surat Al-Ma'idah ayat 23 yang Bunisa bacakan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Tetap rajin membaca Al-Quran, semangat menjalankan ibadah puasa meskipun di dalam rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SD Insan Amanah yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, orang tua siswa yang kami hormati, puji syukur alhamdulillah di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan keberkahan Allah ini, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah anak-anakku semua, pada kesempatan ini kita sudah memasuki 10 kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita mulai tanggal 1 sampai dengan hari ini senantiasa mengalami peningkatan-peningkatan. Sehingga harapan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana puasa adalah untuk membentuk jiwa-jiwa yang takwa, akan dapat terwujudkan seiring dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita senantiasa meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketakwaan adalah buah dari keimanan. Keimanan terletak di dalam hati kita. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-imanu yanzid wa yanqus. Iman itu kadang tambah, kadang turun. Karena iman terletak di dalam qalbun, hati kita. Qalb artinya molak-malik, kadang naik, kadang turun. Oleh sebab itu, keimanan, ketakwaan kita pun juga demikian, kadang naik, kadang turun. Anak-anakku sekalian,
yang dirahmati oleh Allah. Ketakwaan terhubung dari hati kita. Menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, pengertian hati ada dua macam. Yang pertama adalah segumpal daging yang terletak di sebelah kiri dada kita, ada rongga di situ dialiri darah kita. Pengertian yang kedua adalah bisikan halus robaniyah yang menghubungkan kita dengan Allah, yaitu hati kita itu. Oleh sebab itu hati ibarat kaca bagi kita. Semakin kaca itu kita bersihkan dengan membaca istighfar, memperbanyak bacaan Al-Quran, berinfak, bersedekah, maka hati kita akan semakin bersih. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengklasifikasikan hati ada 3 macam. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Qalbun mayyit, hati yang mati, hati diri kita hanya mengikuti hawa nafsu, pertentangan dengan perintah Allah. Perintah-perintah Allah kita tinggalkan karena kita mengutamakan hawa nafsu kita. Maka hati kita akan semacam itu. Maka hati kita adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Sedangkan yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Yaitu di dalam diri kita ada sifat riya, takadur, tamak, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita ini harus kita bersihkan dengan memperbanyak bacaan-bacaan istighfar, memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran untuk membersihkan hati kita yang tadi sempat saya katakan bahwa hati kita ibaratnya adalah kaca. Yang terakhir adalah qalbun salim, hati yang selamat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung qalbun salim itu di 2 tempat. Yang pertama di dalam surat As-Saffat ayat 84. Yang mana di situ Allah mengatakan illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Kalau kita lihat tafsir dari As-Saffat ayat 84 ini mengisahkan Nabi Ibrahim yang mengikuti syariat Nuh yang terkenal keikhlasannya. Sedangkan ayat yang kedua yang menjelaskan tentang qalbun salim adalah surat Asy-Syu'ara ayat 89. Di situ disebutkan ijja'a rabbahu biqalbin salim, yaitu hamba-hamba Allah yang telah menghadap kepada Allah dengan biqalbin salim, hati yang bersih. Di dalam tafsir Jalalain karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari sifat syirik dan nifaq. Syirik artinya kita dilarang mensekutukan Allah. Nifaq adalah menampakkan nilai-nilai keislaman kita, menyembunyikan kejahatan yang ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengancam bagi orang-orang yang munafik. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145 Allah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasir. Tempat orang-orang munafik adalah di dalam neraka yang paling dalam, walan tajida lahum nasir, dan tidak ada satupun yang bisa menolong. Oleh karena itu anak-anak, ibadah puasa dan membersihkan hati kita, menjadikan hati kita biqalbin salim. Mudah-mudahan seiring dengan ibadah kita dalam sungguh-sungguh menghadapi bulan Ramadan ini, hati-hati kita akan dijadikan hati yang qalbun salim. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tadi anak-anak yang bisa Pak Taufik sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.